Jadi begini, saya pikir ini harapan-harapan terutama kepada santri yang masih aktif, yang masih menuntut ilmu di Tebuireng, hendaknya mengisi hari-harinya itu dengan penuh semangat tholabul ilmi. Karena bagaimanapun juga mereka adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul ghad. Santri masa sekarang, santri zaman sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tebuireng Inisiatif. Pada hari ini, tepat tanggal 3 Agustus 2022, Tebuireng ulang tahun yang ke-123. Pada segmen kali ini, kami mewawancarai Kiai Haji Fahmi Amrullah Hadik. Beliau merupakan Kepala Pondok Putri Pesantren Tebuireng dan sekaligus cucu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan dalam rangka menyongsong 123 tahun Pesantren Tebuireng. Yang pertama, beredar stigma di masyarakat bahwa Tebuireng itu bahkan dianggap sudah tidak lagi NU karena terlalu welcome begitu dengan para tokoh ataupun ormas yang kontra dengan NU. Mungkin bagaimana tanggapan Kiai dengan ini? Ya, jadi pada begini prinsipnya, Tebuireng ini memang sejak zaman dahulu itu dikenal sebagai pesantren yang menjunjung tinggi toleransi. Bahkan Mbah Hasyim itu Hadratus Syekh itu melarang kita ini ta'assub. Ta'assub itu fanatik buta. Jadi Tebuireng ini terbuka untuk siapa saja. Kita ini jangankan terhadap orang yang radikal, orang yang dianggap radikal dan sebagainya itu. Kita ini welcome terhadap orang non-muslim sekalipun. Kan kita menyebutnya non-muslim lah, untuk menghindari kata-kata kafir. Sehingga pernah beberapa pastor, calon-calon pastor itu pernah belajar Islam itu ke Tebuireng. Ya, bahkan mereka juga mondok, belajar mengamati para santri itu. Dan kita welcome saja kepada mereka. Dan pastor ini, calon-calon pastor ini bukan pastor biasa itu. Itu konon pastor yang radikal lah. Kayak FPI-nya Katolik kalau seperti itulah. Nah, kita tentu kalau dengan orang non-muslim saja kita itu menghormati. Maka dengan sesama muslim, walaupun mungkin stigma radikal itu menempel pada mereka, yang penting kita ini kan bukan tidak ikut radikal. Kita boleh berinteraksi dengan siapa saja, ya. Tetapi itu tentu dalam rangka, dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Urusan akidah, urusan itu tidak ada hubungannya dengan silaturahmi dan sebagainya, itu tidak ada. Kita menjalin hubungan baik dengan siapa saja. Abu Bakar Ba'asyir itu pernah silaturahmi ke Tebuireng, ya. Tokoh-tokoh yang lain juga pernah ke Tebuireng, ya. Apalagi yang non-muslim itu juga pernah ke Tebuireng. Maka bagi kita Tebuireng itu tetap kita ini menjunjung tinggi toleransi, karena salah satu nilai dasar yang ada di Tebuireng itu adalah tasamuh. Tasamuh itu toleransi, menghargai perbedaan, tetapi tetap menjaga persatuan. Jadi begitu. Lantas untuk menepis hal tersebut, jadi untuk meluruskan stigma yang ada di masyarakat itu kira-kira bagaimana cara? Ya, jadi
ketika ada mungkin orang yang menstigma bahwa Tebu Ireng itu bukan NU dan sebagainya, tentu itu hak setiap orang untuk berpendapat ya. Tapi Gus Dur pernah jadi ketua PBNU. Hadratus Syekh itu Rois Akbar satu-satunya yang dimiliki oleh NU. Gus Solah juga pernah menjadi ketua, walaupun bukan ketua umum ya, ketua PBNU. Ki Abdul Wahid Hasyim juga pernah menjadi ketua PBNU, dan sekarang juga menurun Gus Kikin menjadi pengurus PBNU. Saya juga masuk di MBCNU, dan sekarang kemarin itu masuk menjadi wakil katib Suriah di PWNU. Bagi kita tidak perlu kita itu menonjolkan jabatan di NU, karena bagi kami ini yang saya pegang, saya pribadi itu memegang dawuhnya Hadratus Syekh, sopo sing gelem ngurus NU tak anggap santriku, sopo sing dadi santriku tak dongakno husnul khotimah. Artinya Mbah Hasyim dawuhnya itu sopo sing gelem ngurus, bukan sopo sing gelem dadi pengurus ya. Nah, siapapun yang mau ngurus walaupun nggak jadi pengurus, artinya ngurus NU itu tidak wajib jadi pengurus, dan ini yang kita pegang. Jadi pengurus, alhamdulillah. Nggak jadi pengurus, ya alhamdulillah. Artinya di NU ini kita bisa berkhidmah di mana saja. Ya, jadi kalau saya memotivasi warga-warga NU itu, walaupun mereka itu bukan nggak jadi pengurus NU, tetapi tetap akan dianggap santrinya Hadratus Syekh selama mereka mau ngurusi NU. Caranya bagaimana? Menghidupkan amaliyah NU, meninfakkan dananya sodakoh kepada NU walaupun nggak jadi pengurus. Itu bagian daripada ngurusi NU, dan insya Allah akhirnya semua warga NU akan diakui menjadi santrinya Hadratus Syekh. Berikutnya ya, pertanyaan selanjutnya, apa arah gerakan Pondok Pesantren Tebu Ireng dalam menghadapi 100 tahun kemerdekaan Indonesia? Karena ini juga bertepatan dengan bulan Agustus, hari lahir kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi begini, Tebu Ireng dan Hadratus Syekh itu tidak bisa dilepaskan daripada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan Hadratus Syekh itu digelari oleh Muhammad As'ad Syahab, seorang penulis itu, Wadi'u Labinatil Istiqlali Indonesia, peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Artinya peran Hadratus Syekh, peran Tebu Ireng dalam perjuangan meraih kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan itu tidak bisa dilepaskan. Bahkan mungkin kita masih ingat bagaimana Mbah Hasyim dengan resolusi jihadnya itu kan satu yang sangat luar biasa ya. Nah, itu tentu konteks perjuangan kemerdekaan itu kan di masa lalu, tetapi kita jangan melupakan sejarah. Walaupun mungkin resolusi jihad itu tidak pernah masuk dalam buku sejarah. Saya mulai SD, SMP, sampai perguruan tinggi ketika belajar sejarah tidak pernah menemukan pembahasan tentang resolusi jihad itu. Ya, saya pikir ya ulama-ulama atau Mbah Hasyim tentu tidak ingin diakoni hanya karena itu saja. Bagi para pahlawan itu turut berjuang itu sudah luar biasa. Perkara diakui atau tidak perjuangannya itu nggak penting bagi mereka. Tapi kita yang masih muda, yang mungkin masih punya masa depan itu jangan pernah melupakan itu. Dan menjelang 100 tahun ini tentu kita sangat berharap agar peran pesantren khususnya Tebu Ireng ini dalam mempengaruhi perjalanan bangsa ke depan ini juga semakin besar ya, karena bagaimanapun tidak bisa dilepaskan kemerdekaan dengan Tebu Ireng itu, perjuangan kemerdekaan dengan Tebu Ireng itu, sehingga semakin menyongsong era teknologi ya, jadi
4.0, mungkin lagi 5.0, tentu kita harus menyiapkan juga, sehingga Tebireng menyiapkan diri dengan membuka beberapa unit pendidikan yang bisa mempersiapkan generasi sekarang ini untuk ke masa depan, misalnya dengan adanya Trensain, ada SMK dan sebagainya itu. Nah, di samping tentu ada unit-unit pendidikan yang memang dipersiapkan untuk menjadi kader ulama seperti mu'alimin dan sebagainya, mata'ali, sehingga banyak alternatif lah di Tebireng ini dalam rangka menyambut 100 tahun kemerdekaan. Mungkin yang terakhir, Kiai, apa pesan untuk santri dan alumni pesantren yang memang jumlahnya sudah cukup banyak yang menyebar di Indonesia? Ya, jadi begini, saya pikir ini harapan-harapan terutama kepada santri yang masih aktif, yang masih menuntut ilmu di Tebireng, hendaknya mengisi hari-harinya itu dengan penuh semangat tholabul ilmi, karena bagaimanapun juga mereka adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul ghad. Santri masa sekarang, santri zaman sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Sehingga Tebireng ini ya kontribusinya itu sudah cukup besar ya, termasuk alumni-alumninya berkiprahlah ya, turut mewarnai perjalanan bangsa ini. Jadi alumni-alumni Tebireng ya seperti sudah ada yang pernah jadi presiden, misalnya Gus Dur, ada yang pernah jadi wakil presiden seperti Kiai Ma'ruf Amin, ya. Jangan kata anggota DPR, bupati, wali kota, tentu juga banyak. Nah, jadi untuk itu baik santri maupun alumni tentu kita berharap bisa mewarnai perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan caranya masing-masing. Alumni itu kalau ingin berkiprah di ormas ya silahkan masuk Nahdlatul Ulama. Banyak pengurus-pengurus NU yang jadi dari alumni Tebireng. Kalau ingin berkiprah di politik ya monggo, ada partai politik mana saja. Jadi kita tidak tidak mengarahkan, tapi silakan kalau ingin di LSM atau monggo, yang penting semuanya itu bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Kiai atas waktunya dan mohon maaf mengganggu. Ya. Baik pemirsa, telah kita simak bersama wawancara singkat bersama Kiai Haji Fahmi Amrullah Adik dalam rangka menyongsong ulang tahun Tebireng yang ke-123. Kami selaku host pada siang hari ini mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.